الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Masih memberikan kita nikmat aman di negeri kita ini dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dengan mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah pada pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Wasful Jannati wan Nar min Sahihis Sunnati wal Akhbar, sifat-sifat surga dan neraka dari dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan seperti yang kita katakan sebelumnya, pembahasan ini sangatlah penting bagi kita sebagai seorang yang beriman untuk menguatkan, untuk mempertebal keyakinan kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak pernah melihatnya. Karena semakin tebal, semakin kuat keyakinan kita terhadap apa yang Allah janjikan, maka semakin ringan langkah kita untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan surga ini ghaib. Tidak pernah kita lihat. Untuk membedakan tentunya siapa yang betul-betul percaya dengan kabar dan janji Allah dan siapa yang tidak percaya. Karena kalau surga ditampakkan, semua mata bisa melihatnya. Neraka dibuat tidak ghaib, semua orang bisa mengunjunginya. Enggak ada yang berani menjadi orang kafir. Semua akan taat dan tak terbedakan mana hamba yang percaya kepada janji Allah dan mana hamba yang kurang kepercayaannya. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah mengatakan hudal lil muttaqin. Betul, antara cirinya ayat selanjutnya yaitu mereka-mereka yang percaya terhadap hal-hal yang gaib yang Allah kabarkan tentunya. Dan surga ini salah satunya. Orang beriman tetap dia yakin meskipun dia tidak melihatnya. Kenapa dia yakin?
karena Allah yang tidak mungkin berbohong yang mengabarkan bahwa surga itu ada. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini, mengimani bahwa surga dan neraka telah ada, telah diciptakan. Karena Allah menyebutnya uiddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita sekarang masuk pembahasan al-faslu al-ashir. Pasal yang ke-10, pembahasan yang ke-10. Qusurul jannati wa ghurafuha wa khiyamuha. Istana-istana surga. Ya. Wa ghurafuha, kamar-kamarnya. Wa khiyamuha, dan kemah-kemahnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat At-Taubah ayat 72. Allah berfirman, "Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn." Dan tempat-tempat yang thayyibah, yang baik. Ya. Tempat tinggal yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir, hasanatul bina ibatul qarar. Baik di sini bangunannya indah, bangunannya bagus dan nyaman tuh ditempati. Ya. Fi jannati 'adn, yaitu di surga-surga Aden. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala telah siapkan tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah untuk ditempati. Dan Allah menciptakan manusia, dan Allah lah paling tahu mana yang paling membahagiakan manusia. Ya. Kita berada di villa saja buatan manusia masih, yang ada kolam renangnya, serasa bahagia luar biasa. Bagaimana kalau itu adalah Allah yang ciptakan khusus sebagai tempat kebahagiaan yang sempurna. Kemudian ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum fil ghurufati aminun." Dan mereka penduduk surga itu berada di kamar-kamar dalam keadaan aman. Aman dari apa? Aman dari kesedihan, aman dari kematian, aman dari kesengsaraan, aman dari keletihan. Semua yang menyedihkan, yang menyulitkan, ya. Manusia di dunia ini semuanya berakhir ketika dia menginjakkan kakinya di surga. Semua itu berakhir. Orang yang telah dimasukkan ke surga, makanya dibilang sudah sukses. Kenapa nggak akan mati lagi dia? Dan dia aman, nggak akan dikeluarkan lagi dari surga. Dan dia aman, nggak ada PHK di sana. Banyak orang di dunia ini mungkin nyaman, jabatan strategis, gaji bagus, tapi dia nggak tahu ke depan sampai kapan dia dipakai. Kadang tiba-tiba putus kontrak, sehingga hilang kebahagiaan itu. Ya. Dia sudah bagus jabatannya, tahu-tahu ada kejadian, diganti dia. Tapi kalau di surga sudah bahagia, kebahagiaannya pun daim terus-menerus. Aman dari hal-hal yang mengkhawatirkan dia. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang tadi menunjukkan di surga terdapat kamar-kamar. Dalam surah Al-Furqan juga ayat 75, Allah berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama." Allah berfirman, ulaika, mereka-mereka itulah, yaitu ibadur rahman. Karena ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuji, sedang menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Jadi mereka itu hamba-hamba Allah, yujzaunal ghurfah, akan diganjar mereka
akan dibalas amalan mereka dengan apa? Al-ghurfah. Al-ghurfah di sini adalah al-jannah. Ya. Dia akan diberikan surga bima sabaru. Karena sebab apa? Karena sebab kesabaran mereka di dunia dahulu. Alal qiyami bidzalik, karena dahulu dia di dunia telah sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun diuji. Dia tetap salat meskipun dapat musibah. Ya, dia tetap berpuasa meskipun dia sedang ditimpa oleh virus misalkan. Ya, ditimpa oleh gempa, ditimpa oleh krisis, ditimpa oleh kurangnya beras, kurangnya makanan, tapi tetap dia beribadah. Nah, orang kalau seperti ini, artinya tidak menggeser kakinya dari ketaatan kepada Allah, ya siap-siap sudah, nanti malaikat akan ya berdatangan untuk mengucapkan selamat. Kamu sudah sukses masuk surga. Kenapa? Di antara sebabnya kata malaikat, bima sabartum, karena dulu kamu berhasil untuk sabar. Ya, kita semua sekarang memang pas momennya untuk saling mengingatkan untuk sabar. Ya. Karena memang kondisi kita ini betul-betul menuntut kesabaran. Jangan sampai tertimpa musibah kita sikapi dengan salah, dengan caci maki, suudzon terhadap Allah. Ya, jadi musibah menimpa, ya, itu sudah menyakitkan, tambah lagi pahala tidak kita dapatkan. Inilah musibah yang sesungguhnya. Ya, ketika seorang ditimpa musibah namun dia tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka ini musibah yang sebenarnya. Tapi seorang beriman, dia ditimpa oleh musibah, ya, bermacam-macam sudah menimpa kita. Tapi hal tersebut membuat dia tidak gentar, terus dia bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ciri, ya, salah satu ciri penghuni surga kelak. Ya. Jadi sekali lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itulah surga yang diberikan kepada kalian, dijadikan ganjaran untuk kalian, untuk mereka bima sabaru, karena sebab kesabaran. Kita terus bersabar. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dan mereka mendapatkan, ya, fiha, di dalam surga tersebut, tahiyyatan, ucapan selamat, wa salama, dan salam. Ya. Jadi disebutkan oleh para ahli tafsir, juga para ahli surga, ketika mereka berhasil masuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat berdatangan kepada mereka untuk mengucapkan selamat. Inilah kesuksesan sesungguhnya, melebihi, ya, keselamatan yang kita dapati ketika wisuda misalkan, ketika menikah. Kalau itu masih kelasnya di bawah masih. Kalau ucapan selamat yang kita dapati karena kita memasuki surga Allah, itulah ucapan selamat yang paling bermakna dan paling berharga itu. Karena itu kesuksesan yang betul-betul mendatangkan kebahagiaan 100%. Jadi di sini juga disebutkan al-ghurfah. Wa qala jalla sya'nuhu, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 20. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghuraf. Akan tapi orang-orang yang bertakwa. Lihat, sekarang disebut tadi orang yang bersabar, ciri. Sekarang Allah sebutkan orang-orang yang bertakwa. Ya, sama. Orang bertakwa berusaha dia menjalankan perintah-perintah Allah di dunia, menjauhkan larangan-larangan Allah. Lahum ghurafum min fawqiha ghuraf. Dia akan mendapatkan kamar-kamar min fawqiha ghuraf, yang di atasnya juga terdapat kamar-kamar yang lainnya. Kata para ulama, menunjukkan surga ini bertingkat-tingkat, megah luar biasa. Ya. Mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Ghurafum mabniyah, jadi kamar-kamar yang bertingkat yang dibangun. Tajri min tahtihal anhar.
kemudian di bawah kamar-kamar yang indah dan megah tersebut terdapat sungai-sungai yang mengalir. Jangan kita bayangkan sungai yang kita lihat di dunia yang mungkin tidak menarik, tapi sungai yang ada di surga yang Allah ciptakan agar mata kita ini sedap memandang, sejuk, baik memandangnya atau meminum airnya, atau duduk di sekitarnya, semuanya penuh kenikmatan. Adapun di dunia kadang banyak nyamuk dia di kebun itu. Kalau di sungai baunya tidak sedap. Kalaupun berlama-lama di sana makanan tidak ada. Tapi kalau ini betul-betul lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan wa'dallah. Itulah janji Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Ini harusnya kita tanamkan dalam diri kita seumur hidup kita, bahwasanya itulah janji Allah dan Allah tidak akan pernah Apakah kita sudah yakin terhadap janji Allah? Jawabannya ada yang yakin, ada yang setengah yakin, ada bahkan mengacuhkan. Orang terhadap janji Allah, maka keyakinan tersebut akan mendorong untuk bersungguh-sungguh beribadah. Itu orang yang yakin. Adapun orang dibacakan tentang surga, janji-janji Allah, tapi dia tidak tertarik beribadah, justru dia malah senang menyalahi perintah-perintah Allah yang menjanjikan tersebut, jangan-jangan dia hanya dengar tanpa meyakini. Kita hati-hati. Karena betapa banyak Allah janjikan kita kenikmatan-kenikmatan surga, banyak yang belum tergerak hatinya, banyak yang belum tertarik untuk berusaha menggapainya. Tapi kalau janjinya dari manusia, akan dibagikan sembako misalkan, akan dapat tunjangan sekian-sekian, luar biasa, kumpulkan berkas-berkasnya, semua di staples jadiin satu, fotokopi ini, fotokopi itu, luar biasa semangatnya. Padahal janjinya kadang nggak sesuai dengan jumlah, atau kadang tiba-tiba nggak dapat dia, tapi luar biasa usahanya. Tapi Allah yang menjanjikan dia kenikmatan yang luar biasa, banyak yang tidak tergerak, banyak yang tidak tertarik. Bahkan sebaliknya, banyak yang membangkang. Maka kita butuh untuk mendekat lagi mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka semakin cinta kita, semakin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya dalam surat Ar-Rahman ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurum maqsuratun fil khiyam." Bidadari-bidadari maqsurat yang merundukkan pandangan di kemah-kemah. Dari maksurat, kata beliau, maknanya adalah ghadidat an ghairi azwajihin. Bidadari-bidadari yang diciptakan dengan sangat luar biasa sempurnanya, dan dari segi akhlaknya, keindahan suaranya, tutur katanya, pokoknya lengkap. Kalau didengar menyenangkan, dipandang menyenangkan, diajak bicara menyenangkan, semuanya. Dan tambah lagi akhlaknya luar biasa. Kata Ibnu Katsir, dia selalu merundukkan pandangannya kecuali dari melihat suaminya. Fala yaraina fil jannah ahsan min azwajihin. Bahkan dia di surga tidak pernah memandang, bahkan tidak pernah melihat ada yang lebih ganteng dari suaminya. Allah ciptakan dia betul-betul cinta 1000% terhadap. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Seorang memiliki pasangan yang luar biasa cantiknya, misalkan akhlaknya dan seterusnya, apalagi di surga.
Bahkan Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat setelah menjelaskan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya bidadari surga nanti ya selalu ya melihat suaminya lah paling tampan dan bahkan tidak pernah melihat orang selain dari suaminya. Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat, kata beliau, qad warada anna al-wahidah minhunna yaqulu li ba'liha. Sungguh telah warid ya, ucapan seorang bidadari nanti ya, di antara gombalannya bidadari terhadap suaminya. Apa ucapannya? Kata Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan, wallahi ma ara fil jannati syai'an ahabba ilayya minka. Dia berkata kepada suaminya, demi Allah, belum pernah aku lihat di surga ini sesuatu yang lebih indah darimu, wahai suamiku. Kemudian dia lanjutkan, falhamdulillahilladzi ja'alaka li wa ja'alani lak. Maka alhamdulillah, kata bidadari ini, yang telah menjadikanmu menjadi milikku dan aku menjadi milikmu. Ya. Jadi kalaupun dia memiliki istri dunia, maka istrinya ketika masuk surga pun ya, secantik bahkan lebih. Ya. Maka jadikanlah ya, hubungan di dunia ini bukan hanya berakhir dengan kematian, bukan hanya dipisahkan dengan kematian. Justru kematian adalah awal dari keabadian cinta antum bersama istri-istri antum. Bagaimana caranya membuatnya abadi? Cara membuat atau membawa istri ke surga adalah ya kerjasama, sama-sama saling mengingatkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, saling mengingatkan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan ya suami istri yang di dunia ya nanti bersama lagi di surga, tentu dengan kehidupan tanpa masalah. Enggak ada lagi cekcok ya, enggak ada lagi cemburu, enggak ada. Semua kita diedit ya, dibuat akhlaknya lebih bagus, posturnya lebih bagus, lebih tampan dan seterusnya. Kemudian hadis yang lainnya dibawakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, inna lil mu'minina fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidah mujawwafah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman nanti di surga memiliki khaymah, kemah. Apa kemah ini? Bukan dari terpal ya. Bukan dari kain. Min lu'lu'ah wahidah. Dari satu mutiara, satu permata. Mujawwafah. Mujawwafah ini minad dakhil. Yang berongga. Jadi kita dibuatkan kemah. Kemah ini bahan bakunya lah mutiara. Ya, mutiara yang di dalamnya kosong, bisa ditempati untuk istirahat. Tuluha fis sama sittuna milan. Disebutkan di sini tingginya, panjangnya ke atas 60 mil. Nah, enggak ada tenda seperti ini di dunia. Tenda di dunia rata-rata kalau kita berdiri juga tendanya, saking pendeknya. Di surga ini ya, tenda panjangnya sittuna milan, 60 mil. 60 mil nih kalau 1 kilo ya sekitar 1 mil kan 1,6 kilometer. Berarti 60 hampir 100 kilometer, lebih 100 kilometer kayaknya. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat, begitu juga lebarnya, sittuna milan. Berarti dia persegi. Panjang dan lebarnya sama, 60 mil. Dan enggak pernah kita lihat tenda seperti ini. Enggak ada juga yang punya mutiara sebesar itu.
Dan Allah buatkan punya indah. Di samping dia nyaman, indah. Lil mu'min fiha ahlun. Dan seorang mukmin di dalamnya memiliki istri-istri. Ya mungkin kalau di dunia ini ada rasa cemburu mungkin ibu-ibu ini ya. Tapi kalau di surga nanti Allah memang sudah ciptakan istri-istri ini semua senang, punya bahagia. Dengan apa yang ditetapkan Allah mereka bahagia. Tidak ada yang protes. Karena Allah sekali lagi maha tahu bagaimana cara membahagiakan hambanya. Jangan sampai kita sebagai wanita berburuk sangka kepada Allah mengatakan Allah tidak adil. Allah membagi-bagi suami saya, jangan. Karena kebahagiaan ya Allah yang ciptakan. Allah berikan kita kebahagiaan sedikit di dunia ini. Dan Allah berjanji memberikannya berlipat-lipat di surga. Yatufu alaihimul yara ba'dhum ba'dha. Mendatangi istri-istrinya dalam kemah tersebut. Bidadari-bidadari itu. Tanpa saling melihat satu sama lainnya. Ya. Jadi di surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang indah, dan biar tempat indah itu lebih sempurna, diciptakan juga teman yang indah ya. Nah, tempat yang indah kita menikmatinya dengan orang yang kita sayang. Kemudian hadis berikutnya di dalam riwayat Ahmad dan di Hasan qala Al-Munziri, demikian juga Al-Haythami, kata beliau di sini an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abi Malik Al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar. Kamar ini bening, saking beningnya bagian dalam bisa dilihat dari luar. Bahkan luar bisa juga terlihat dari dalam. Ya. Nggak perlu dia khawatir karena surga yang Allah berikan luas. Sehingga ya, dia hanya menikmatinya bersama istri-istrinya dan orang-orang tercinta. Untuk siapa itu? Kata Allah Ta'ala, liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa shalla bil-lail wan nasu niyam. Allah siapkan surga yang indah luar biasa tersebut bagi memberikan makan. Kita lebih bersemangat lagi memberi makan orang-orang yang berpuasa. Apalagi orang yang berpuasa plus sedang ditimpa kesusahan, maka memberi makan tentu lebih afdal lagi dan lebih ditekankan lagi. Ya. Wa alanal kalam, dan orang yang lembut ketika berbicara. Ini menunjukkan Islam betul-betul luar biasa, sempurna. Bukan hanya mengatur bagaimana dia memperbagus diri kepada Allah, namun Allah juga menganjurkan, menekankan manusia ini agar menjadi baik, bagus untuk sesamanya. Di sini khususnya dalam pembicaraan. Jangan sampai dia setiap berbicara banyak orang tersakiti. Kalau dia bicara banyak orang nangis. Kalau dia bicara banyak orang tersinggung. Nah, ini enggak memenuhi kriteria dia surga yang terindah tentunya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, ketika mensyarah hadis, menjelaskan hadis tentang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak, hendaklah dia diam. Kata Imam Syafi'i, hadis ini menunjukkan seseorang sebelum dia berbicara hendaklah dia berfikir dulu. Kalau sekiranya mendatangkan dosa, mending dia diam. Dan berbicara yang bagus, yang sopan, yang menyenangkan orang gratis. Ya.
Gratis. Kita tidak bayar. Tapi kenapa betapa banyak orang bakhil ya, untuk melembutkan ucapannya, berkata yang sopan, yang menyenangkan orang. Ya. Justru banyak kita temukan orang justru membuat orang tersinggung dan menyombongkan dirinya, merendahkan orang lain. Ini semua sepele tapi ternyata berbuah surga. Selagi kita mampu ya, mengucapkan ucapan yang bagus, yang membuat orang senang, maka kita lakukan. Ya, sebelum hal itu kita tidak mampu lagi. Ya. Kata para ulama, kita tidak bisa membagikan semua orang dengan uang kita karena kita terbatas harta kita. Tapi kalau dengan ucapan yang bagus, 1000 pun kita gitu kan orang nggak berkurang dia karena gratis kan. Jadi meskipun kita tidak mampu membuat rata orang mendapatkan harta kita, tapi bisa kita ratakan mereka dengan akhlak kita. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, ini juga keutamaan luar biasa. Dan surga itu untuk siapa? Orang yang mampu salat di malam hari sementara orang-orang tertidur lelap. Ini keutamaan ibadah dikala sendiri. Dan memang beribadah dikala sendiri ganjarannya besar karena apa? Lebih berat daripada beribadah dikala ramai. Ya. Contoh sekarang tarawih ini. Kalau di masjid berjamaah semangat dan kuat orang. Tapi belum tentu kalau di rumah sendiri misalkan. Dan beribadah dikala orang-orang tertidur ini menunjukkan ketulusan. Menunjukkan bahwasanya dia ingin cari perhatian hanya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada mata yang tertuju kepadanya. Tidak akan ada orang yang menceritakannya. Kenapa? Karena nggak ada yang melihatnya. Makanya sangat layak orang seperti ini diganjar dengan surga. Karena orang yang mampu beribadah dikala sendiri, orang-orang yang luar biasa. Karena hawa nafsu ini seakan terasa kuat dia kalau kita sedang sendiri. Makanya kalau kita mampu beribadah dikala sendiri menandakan orang-orang yang tangguh, yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Jadi di hadis ini disebutkan intinya ada kamar di surga yang sangat unik. Ya. Saking uniknya yang di dalam bisa tembus pandang dari luar, yang luar bisa tembus pandang dari dalam. Nggak tahu seperti apa bahannya kok sampai begitu. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah. Qad atatka ma'aha ina'un fihi idam wa ta'am." Wahai Rasulullah, ini istrimu Khadijah telah datang membawa bejana yang berisi lauk dan makanan. Fa idza atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Lihat betapa istimewanya Khadijah. Apa kata Jibril? Jibril ini pesuruh Allah, bukan sekretaris camat, bupati, bukan. Jibril. Apa kata Jibril? Fa idza atatka, bila Khadijah telah datang menemuimu, sampaikan salam kepadanya dari Rabbnya dan dariku. Allah dan Jibril menitip salam untuk Khadijah. Ini keutamaan yang luar biasa, yang belum bisa dikejar ya dari sisi ini oleh istri-istri yang lainnya. Kita kalau dapat salam dari presiden, luar biasa bahagianya kita. Atau tiba-tiba didatangi ya rumah kita oleh tokoh agama, tokoh negara datang, luar biasa bahagianya kita. Ini Allah, pencipta alam raya ini. Menciptakan manusia dan jin, pohon, gunung dan langit, menitip salam kepadanya.
Ya. Bukan sampai di situ. Jibril melanjutkan wabashshirha bibaitin fil jannati min qasabin. Dan beritahukan dia kabar gembira tentang rumah di surga yang terbuat dari permata. Di Khadijah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah yang berbahankan permata. La sakhba fiha wala nasab. Di rumah tersebut tidak ada kebencian, tidak ada teriakan, tidak ada bising, wala nasab, tidak ada pula keletihan, tidak pula kesusahan. Kita kalau di dunia punya rumah misalkan yang mewah, besar, luar biasa, kita tempati misal sama suami kita, lelah enggak kita? Lelah, kita nyapu. Belum kita bersihkan jendelanya, ngepel lantainya, ya bersihkan halamannya, lelah. Tapi kalau di surga tidak ada itu. Tidak ada keletihan, tidak ada kepayahan, tidak kita dengar suara-suara yang tidak nyaman. Semua pokoknya kenikmatan. Yang didengar, yang dipandang, yang dihirup, yang dinikmati, semua untuk kebahagiaan penduduk surga. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan Khadijah. Karena memang Nabi SAW ketika beliau sendiri di awal-awal dakwah beliau, Khadijah lah yang memberikan bantuan dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan kasih sayangnya. Dan dialah wanita pertama yang percaya kepada Nabi di saat orang di muka bumi ini belum ada yang percaya sama beliau. Dialah yang sudah mengorbankan hartanya di saat harta-harta orang di muka bumi ini belum sampai kepada beliau. Ya. Dan bahkan kata Nabi SAW menyebutkan keutamaan Khadijah, darinya lah Allah berikan aku anak di saat Allah tidak memberikan dari istri-istri yang lainnya. Kemudian juga hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan walau ka fahsi qatatin li baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, siapa saja yang membangun masjid untuk Allah, ini keutamaan membangun masjid, walau meskipun sebesar sarang burung. Qatah ini jamak dari qata, yaitu ta'irun ma'ruf min anwa'il hamam, kata beliau. Ya, seekor burung yang dikenal yang sejenis dengan burung merpati, kata beliau. Jadi kalau ada yang bangun masjid, meskipun sebesar ya sarang burung ini, Allah akan bangunkan untuknya baitan fil jannah. Ini bukan berarti kita buat masjid sebesar itu ya. Ini kata para ulama at-targhib bil qalil makhrajul katsir. Ya, ini untuk menyemangati, meskipun yang dibangun tidak terlalu megah, Allah tidak akan sia-siakan. Allah tetap akan ganjar. Jangankan ya 10 meter kali 10 meter. Andaikan dia kecil, lebih kecil dari itu, tetap Allah ganjar dengan rumah yang jauh lebih mewah di surga nanti. Maka bergembiralah orang-orang yang menyisihkan hartanya untuk pembangunan masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan istana di surga. Dan alhamdulillah ya, orang-orang khususnya ya orang-orang yang Timur Tengah, orang-orang yang dari Arab nih, keyakinannya terhadap janji Allah sangatlah kuat. Betapa murah uang mereka keluar kalau untuk masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga meskipun kita bukan orang Arab, kita harus semangat. Ya. Jangan hanya orang ya, yang memiliki keyakinan tentang surga ini, kita juga berhak untuk membangun. Ya. Meskipun dana yang kita keluarkan tidak sebanyak mereka.
Kemudian selanjutnya kita ambil yang dari Anas radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala udkhiltul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah dimasukkan ke surga. Fa idza ana biqasrin min dhahab. Tiba-tiba aku berada di istana yang terbuat dari emas. Fa qultu liman hadzal qasr? Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, punya siapakah? Wahai ya Allah, liman hadzal qasr? Aku bertanya, untuk siapakah istana ini? Bertanya kepada Jibril, ya. Faqalu, maka mereka menjawab, li syabbin min Quraisy. Istana ini adalah milik seorang pemuda dari Quraisy. Fadhanantu anni hu, maka aku pun kira itu adalah aku, kata Nabi. Faqultu wa man hu, siapa pemuda tersebut? Qalu li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ya, istana tersebut adalah untuk Umar bin Khattab. Ya. Jadi inilah keutamaan Umar radhiyallahu an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siapkan istana untuknya. Karena memang kalau kita membaca kisahnya Umar radhiyallahu an, ya kita akan mengatakan, lah ya Umar mendapatkan kemuliaan ini. Meskipun dia menjadi pemimpin yang adil, menguasai ya mungkin daratan berapa kali lipat dari presiden-presiden sekarang, tapi dia tidak memanfaatkan jabatan itu untuk memperkaya dirinya misalkan, atau untuk curang kepada rakyatnya, tidak. Bahkan tahukah Anda, ketika Umar tertusuk, ketika sholat subuh, di antara hal yang pertama dia tanyakan, dia bertanya kepada orang yang di sekelilingnya pada saat itu, lihat dulu siapa yang membunuhku, kata Umar. Lihat. Kemudian dikasih tahu kepadanya yang membunuh adalah orang yang kafir. Kata dia langsung mengatakan, alhamdulillah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang muslim. Kata para ulama di antara Syekh Husain Al-Uwaisyah, kata beliau, maknanya apa ucapan beliau ini? Katanya beliau khawatir sekiranya yang menusuknya orang beriman, orang yang muslim, aku khawatir itu mungkin karena ketidakadilanku. Aku takut dia yang benar, yang menusuk itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka ketika orang kafir yang menusuk, beliau merasa lebih nyaman. Dan juga di antara yang beliau tanyakan adalah, tolong bayarkan hutang Umar. Nah, lihat, pemimpin besar. Ya. Tidak menimbun harta yang berlimpah-limpah, bahkan punya hutang Umar. Dan dia minta dibayarkan. Kemudian hadis yang terakhir yang kita ambilkan dari pembahasan istana ini, kita lanjutkan di surga mungkin beberapa hadis nanti. Kita ada waktu beberapa menit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Apabila orang-orang yang beriman telah selamat dari neraka, maksudnya sudah melewati sirat, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Mereka kemudian ditahan di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Para ulama banyak ya memaknai jembatan yang mana lagi ini. Kan tadi redaksinya setelah diselamatkan dari neraka, berarti sudah lewat dia sirat itu. Makanya sebagian ulama ya mengatakan ini adalah qintarah ukhra. Ini berarti jembatan yang lainnya, yang kedua, sebelum memasuki surga. Bukan sirat yang pertama. Jadi dia dihentikan di situ. Fayataqasawna madzalim kanat bainahum fid dunya. Lalu mereka diadili. Ya. Diadili
kezaliman-kezaliman yang ada di antara mereka dulu di dunia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qisas yang dimaksudkan di sini adalah at-tathhir wa tanqiyah. Yang dimaksudkan di sini adalah pemurnian, pembersihan saja. Bukan hisab yang membuat amalan mereka menjadi habis kemudian tidak jadi masuk surga. Tidak. Ini hanyalah membersihkan diri mereka. Karena Allah menyebutkan dalam ayat yang lain juga, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Dan kami cabut dari dada-dada mereka rasa-rasa hasad dan dengki. Jadi mereka dibersihkan. Karena surga itu indah dan tidak akan ada yang masuk kecuali yang sudah dibersihkan. Hatta idza nuqqu wa hudzibu, kata beliau, sehingga tatkala mereka sudah dibersihkan, ya, sudah disucikan, udzina lahum bidukhulil jannah, maka mereka diizinkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang nyawaku berada di tangannya, la ahadukum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Kata beliau, demi Allah, kata Nabi, ketika orang-orang mukmin dibukakan pintu surga dan dia masuk, sungguh dia lebih hafal rumahnya di surga daripada di dunia. Allah buat dia betul-betul akrab dengan rumah yang telah disiapkan itu. Bahkan lebih hafal dia jalannya menuju rumahnya di surga daripada rumahnya dahulu di dunia. Ya. Coba kita bayangkan, akankah kita termasuk orang-orang yang bergegas ketika dibukakan pintu ya surga, bergegas mencari rumah kita untuk berbahagia selama-lamanya? Ataukah kita mengantri di antrian yang lainnya, ya, yaitu di pintu neraka? Itu semua ditentukan oleh amal ibadah kita di dunia ini. Ya, ya, nampaknya kita hanya bisa ambil satu tema pada pagi hari ini, karena hadis-hadis kaitannya dengan Anharul Jannah sangat panjang. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini tujuan utamanya adalah agar kita sama-sama terus lebih semangat dan lebih bersabar untuk menjalani agama ini. Bahwasanya apa yang kita usahakan, sujud yang kita lakukan, ruku, baca Quran, semua ini tidak akan berakhir sia-sia. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, akan mengganjar orang yang taat dengan surga dan akan membalas juga orang yang menelantarkan agamanya dengan neraka. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari tentang surga ini kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan tidak mudah putus semangat. Demikian, wallahu alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.